Film dimulai dengan pesawat dari sebuah kota di Amerika Serikat yang lagi terbang menuju ke London, Inggris. Yang memimpin penerbangan ini adalah kapten bernama William, bersama kopilotnya bernama Daniel, dan mereka berdua udah melakukan penerbangan bersama-sama cukup lama. Kapten William memberitahu kalau penerbangan ini akan memakan waktu sekitar 7 jam, dengan kondisi cuaca yang mantap. Di bagian penumpang, ada salah satu pramugari bernama Cameron, yang melayani para penumpang dengan senang hati, dengan adanya 2 orang dari militer yang juga mau pergi ke Inggris. Beberapa waktu kemudian, terjadi sesuatu yang aneh pada layar-layar di kokpit, beserta pesawatnya yang mengalami turbulensi. Jadi Kapten William mengabari ini ke pihak pemantauan penerbangannya, yang dibalas mereka kalau kondisi cuacanya baik-baik aja di pantauan mereka. Gak lama setelah itu muncul petir di depan pesawat si kapten, sebelum muncul sesuatu aneh seperti pusaran dengan lubang hitam di tengahnya. Ini membuat si kapten menjadi heran terhadap pihak pemantau, tapi mereka meyakinkan kalau kondisi cuacanya memang baik-baik aja. Karena itu, si kapten menyuruh semua penumpang untuk memakai sabuk pengaman untuk bersiap mengalami turbulensi. Merasa sesuatu aneh itu gak membahayakan, si kapten pun terus menerbangkan pesawatnya ke pusaran itu, dan memutuskan untuk memasuki lubang hitamnya. Pesawat itu makin mendekati lubangnya, sebelum muncul cahaya terang yang menyinari mereka, dan pesawat pun menembus lubang hitamnya. Beberapa saat kemudian, pesawat tiba dengan situasinya yang udah gelap, yang tentu aja membuat kedua pilot menjadi heran, karena melihat mataharinya yang tiba-tiba terbenam setelah mereka melewati pusarannya. Karena itu, mereka menyamakan kejadian ini dengan segitiga Bermuda yang misterius itu, di mana ada pesawat dan kapal yang hilang secara misterius di area lokasi itu. Seorang penumpang lalu mengecek fasilitas internet yang diberikan pesawat ini, yang ternyata gak mendapatkan sinyal Wi-Fi, begitu juga sinyal operator seluler di HP-nya. Para pilot lalu memastikan semua status penerbangan, dan mereka mengetahui kalau semuanya masih bagus untuk terus tetap terbang. Jadi Kapten William mencoba menghubungi pihak pemantau pesawat untuk hal ini, tapi anehnya dia gak mendapatkan balasan respon. Melihat gak ada pesawat lainnya yang muncul di radar, kedua pilot pun memutuskan untuk mencari bantuan ke pihak pemantau pesawat dari bandara lain. Namun setelah melakukannya, belum ada respon apapun, ataupun sesuatu yang muncul di radar. Karena ini, Kapten William berpikir untuk terbang lebih rendah ke bawah kumpulan awan, supaya lebih gampang untuk mendapatkan sinyal dari pihak bandara, atau sinyal dari kapal pengangkut barang. Turunlah mereka ke bawah kumpulan awan, dan menjadi heran ketika melihat ada daratan, yang seharusnya di bawah mereka itu adalah masih laut. Karena mereka udah keluar jalur untuk ke London, Inggris, maka Daniel pun mulai membuka peta untuk membantu memandu pesawat ini. Beberapa saat kemudian, mereka ada mendengar suara dari radar, yang menandakan ada pesawat di kejauhan dalam jarak 20 km, tapi pesawatnya berkumpul di satu area, yang baru pertama kalinya mereka melihat yang seperti itu. Mereka lalu mencapai sebuah kota, yang dilihat si kapten kalau pemandangannya terlalu kabur. Namun dia salah, yang ternyata ada peperangan yang terjadi, dengan banyak pesawat lainnya yang menjatuhkan bom ke arah kota. Ini membuat mereka beserta semua penumpang menjadi kaget, dengan terjadinya ledakan-ledakan di bawah mereka. Gak lama setelah itu mereka melihat ada pesawat lain yang mau mengincar pesawat si kapten, jadi kedua pilot pun berusaha menjauh dari pesawat-pesawat lain itu, yang membuat para penumpang mulai panik. Setelah berhasil menjauh dengan naik ke atas kumpulan awan, si kapten berpikir harus turun ke bawah kumpulan awan lagi, karena mereka gak punya pilihan untuk lebih gampang mendapatkan tanda-tanda sinyal dari apapun yang bisa membantu mereka. Sementara itu, ada kedua profesor yang ahli dalam sejarah bernama Bennett dan Dell, yang mengetahui situasi apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Ketika mereka melihat si pramugari itu yang mau menanyakan ke si kapten tentang apa yang terjadi, kedua profesor itu mengambil kesempatan untuk menyela, dan mereka mengaku mengetahui pesawat-pesawat lain yang mereka lihat sebelumnya. Ketika mereka menyadari kalau para pilot terbang tanpa bantuan apapun selain radar, para pilot mulai mempercayai kedua profesor itu. Mereka memberitahu kalau pesawat-pesawat itu adalah pesawat dari Jerman di era Perang Dunia Kedua, yang gak mungkin pesawat-pesawat itu bisa terbang sekarang. Mereka menambahkan kalau para pilot gak bisa menghubungi pihak pemantau penerbangan,
adalah karena sekarang ini belum ada menara-menara radio yang dibangun, dan mereka udah memasuki kota bagian kiri dekat laut dari Perancis. Waktu itu memang terjadi pengeboman dari pesawat Jerman ke arah kota itu, dalam Perang Dunia Kedua di tahun 1940. Ini menandakan kalau pesawat si kapten udah melakukan time travel ke tahun tersebut, dari pusaran yang mereka masuki sebelumnya. Si kapten lalu bertanya bagaimana mereka bisa balik, yang dijawab para profesor untuk mencari cuaca yang terlihat aneh lagi seperti sebelumnya, karena jika hal itu yang membuat mereka time travel, hal itu juga yang seharusnya bisa membuat mereka balik ke waktu asal mereka. Setelah para profesor disuruh untuk balik ke kursi, mereka gak menyadari kalau ternyata ada seorang pria yang mendengar percakapan mereka secara diam-diam. Si pria itu lalu mendengar percakapan kedua profesor itu, yang melihat ada sungai panjang di bawah. Sambil mereka menggambar, mereka menduga kalau bulan sekarang adalah bulan Juni, di mana si bos Jerman waktu itu yang gak lain dan gak bukan adalah Hitler, lagi dalam perjalanan untuk menuju ke Paris, Perancis. Sementara itu, kedua pilot masih berusaha menghubungi siapapun yang bisa mendengar mereka, sampai-sampai mereka harus mengeluarkan kata, Mayday Mayday. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mendapatkan balasan dari seseorang yang gak pakai bahasa Inggris, yang diketahui si kapten kalau orang itu memakai bahasa Jerman. Tapi sebelum mereka bisa membalasnya, saluran komunikasinya langsung berubah ke seseorang yang memakai bahasa Inggris dalam logat asli British, yang memberitahu kalau dia bisa mendengar perkataannya, dan pesawat si kapten udah memasuki area mereka secara sembarangan. Mulailah si kapten berbicara dengan si orang Inggris itu, yang mengabarinya kalau mereka ada melihat pesawat dari Jerman. Pada awalnya si orang Inggris itu gak percaya sama si kapten, namun setelah diberitahu tentang pesawat Jerman itu, si orang Inggris mulai percaya dengan memperkenalkan dirinya bernama Nigel. Tapi dia gak bisa kasih tahu posisinya ada di mana, karena itu rahasia. Namun, pekerjaannya adalah untuk mendapatkan sinyal-sinyal transmisi dari jarak jauh, untuk mengetahui ada pesawat musuh atau tidak. Si kapten pun langsung pada intinya kalau mereka mau mendarat secepat mungkin, dengan bantuan pihak pemantau penerbangan, yang dibalas Nigel kalau itu gak mungkin. Dia memberitahu kalau gak ada pihak pemantauan penerbangan saat ini, apalagi situasi sekarang yang lagi dalam peperangan. Untuk memastikan apakah mereka benar-benar time travel, si kapten bertanya ke Nigel tanggal saat ini, yang dijawab dia kalau sekarang tanggal 17 Juni 1940, yang membuat si kapten gak habis pikir kenapa bisa terjadi seperti ini. Sementara itu, kedua profesor mulai mengetahui mereka ada di mana dari hasil gambar sungai Perancis, dan memutuskan untuk memberitahu lokasinya ke si kapten. Di saat itu si kapten memberitahu tentang radar yang mereka miliki, yang membuat Nigel menjadi terkejut, karena benda itu belum ada di waktu sekarang ini. Gak lama setelah itu datang kedua profesor, yang memberitahu tentang sebuah kapal milik Inggris yang akan diserang dan akan tenggelam, dari serangan pengeboman yang terjadi di kota bagian kiri dari Perancis itu. Ini tentu aja membuat Nigel kaget, berpikir kalau para profesor itu berasal dari masa depan, yang dibenarkan mereka kalau mereka datang dari abad ke-21. Supaya membuat Nigel makin yakin, para profesor memberitahu tentang pesawat-pesawat Jerman yang akan menyerang kapal Inggris itu, jadi pasukan Inggris bisa menghancurkan pesawat-pesawat itu sebelum kapalnya diserang. Setelah mendapatkan informasi penting itu, Nigel meminta waktu untuk memberitahu hal ini ke kolonelnya. Sementara itu, si pria yang menguping itu mengambil diam-diam tas profesor, dan membuka sebuah buku sejarah. Dia akhirnya mengetahui tentang time travel ini, dan berada dalam waktu di mana Hitler lagi dalam perjalanan ke Perancis. Oleh karena itu dia memberitahu hal ini ke para penumpang yang belum mengetahui time travelnya. Awalnya dia diketawain sama para penumpang, tapi setelah dia terus meyakinkan orang-orang kalau mereka benar-benar dalam bahaya dengan situasi Perang Dunia Kedua, akhirnya orang-orang pun mulai percaya, apalagi pesawat ini gak dirancang untuk berperang. Selain itu, si pria melihat time travel ini adalah sebuah kesempatan untuk membunuh Hitler, supaya bisa mengubah sejarah kemanusiaan, jadi dia mengajak orang-orang untuk melakukannya. Namun orang lain berpikir kalau pasti pasukan Jerman siap untuk menghadapi mereka juga, apalagi mereka yang gak siap untuk berperang. Meskipun begitu, si pria tetap bersikeras untuk membunuh Hitler, yang akhirnya membuat seorang pramugara mau menghentikan ajakannya. Ternyata ada orang lain juga yang setuju sama ide si pria, tapi tidak untuk kedua prajurit yang melihat situasinya akan mengancam nyawa semua orang.
Menjadi berbeda pendapat, akhirnya terjadilah keributan di antara mereka, sampai kelompok yang mau membunuh Hitler berhasil dihentikan tindakannya. Si prajurit memperingatkan kalau mereka melakukan kesalahan kecil aja, pasukan Jerman pasti akan mengambil pesawat ini, beserta teknologi-teknologinya. Gak cuma itu, buku sejarah para profesor akan memberitahu Hitler semuanya, sehingga dia bisa menghindari semua kejadian-kejadian buruk yang menimpanya, dan bisa memenangi Perang Dunia Kedua. Kembali ke kokpit, Nigel menghubungi si kapten lagi, dan berterima kasih udah memperingatkan kejadian tentang kapal negara mereka. Alasan dia berterima kasih, adalah karena dia teringat satu peristiwa di mana pasukan mereka gagal menyelamatkan 400.000 prajurit mereka, di pesisir utara pantai Perancis dari pasukan Jerman yang menyerang mereka dari kedua sisi. Ini diketahui peristiwanya sama kedua profesor, dan seharusnya misi itu berhasil dilakukan sama pasukan sekutu untuk menyelamatkan 400.000 prajurit balik ke Inggris. Karena itu, mereka menduga kalau beberapa peristiwa masa lalu yang mereka ketahui selama ini, tidaklah sama dengan waktu sekarang ini, walaupun mereka udah time travel ke tahun 1940. Ini menandakan selain time travel, mereka juga memasuki versi bumi yang berbeda dengan alam semesta yang berbeda, alias multiverse, dengan beberapa hal yang berbeda di era Perang Dunia Kedua ini. Sekarang si kapten meminta pertolongan Nigel untuk mereka bisa mendarat dengan aman, yang dibalas dia untuk meminta mereka mengubah jalurnya dulu, karena pasukan Jerman mulai mendengar percakapan mereka secara diam-diam. Supaya lebih gampang pesawat mereka bisa diketahui sama pasukan sekutu, lampu pesawat pun dinyalakan. Tapi gak lama setelah itu, para pilot melihat ada pesawat yang terbang cepat ke arah mereka, yang diberitahu Nigel kalau itu bukan pesawat pasukan mereka, melainkan pesawat Jerman. Jadi si kapten meminta semua orang untuk kembali duduk, untuk bersiap mengalami goncangan-goncangan lagi. Ternyata, pasukan Jerman udah memiliki pesawat jet yang cepat di versi bumi ini, dan mulai menembaki pesawat si kapten. Para pilot pun berusaha menghindari serangan-serangan mereka, sampai si kapten memutuskan untuk menuruni pesawatnya dengan tajam, dan tepat sebelum pesawatnya mengenai daratan, si kapten pun menaiki pesawatnya lagi secara tajam. Karena pergerakan yang tiba-tiba, beberapa pesawat musuh gak berhasil menaiki pesawat mereka, dan mereka pun habis dengan tabrakan sama daratan. Para pesawat musuh masih belum menyerah untuk menghancurkan pesawat si kapten, dan ketika salah satu pesawat musuh menembak ke arah kokpit pesawat si kapten, tembakannya pun berhasil mengenai badan Daniel, oleh karena itu si kapten sontak meminta bantuan ke pramugari. Setelah berhasil kabur dari pesawat musuh dengan naik kembali ke atas kumpulan awan, para pramugari menutupi lantai yang bolong dari tembakan musuh, dan mulai merawat lukanya Daniel. Kedua pilot lalu menyadari kalau bagian ban depan mereka gak mau turun gara-gara tembakan musuh juga, jadi si kapten meminta salah satu pramugari untuk menduduki tempatnya untuk beberapa waktu, sementara dia sendiri akan meminta bantuan ke para penumpang yang bisa memperbaiki bagian bannya. Dia bertanya apakah ada seseorang bisa memperbaiki bagian bannya, yang ternyata ada wanita yang mengaku seorang insinyur mekanik, dan mengetahui penyebab kenapa ban depannya gak mau turun. Ada juga seorang abang yang mengaku seorang tukang, dan memiliki beberapa peralatan untuk memperbaiki bagian bannya. Mereka bertiga kemudian tiba di bagian ban, dan mulailah mereka membenarkan bagian bannya bersama-sama, sampai suatu ketika si abang hampir jatuh dari kaki ban pesawat. Tapi untungnya dia masih bisa bertahan, sebelum Daniel menaiki kembali bannya, dan akhirnya si abang pun terselamatkan, beserta bagian bannya yang berhasil dibetulkan. Setelah si kapten kembali ke kokpit, Daniel melaporkan kalau posisi mereka sekarang berada di perbatasan antara Perancis dan Swiss, jadi si kapten mau minta bantuan Nigel lagi, dengan menuruni pesawatnya ke bawah kumpulan awan lagi. Setelah tersambung dengan Nigel, dia memberitahu kalau kolonelnya berkeinginan untuk tahu informasi lebih lanjut tentang radar pesawat si kapten. Oleh karena itu para profesor pun memberitahu fungsinya, yang dipikir Nigel kalau alat itu terdengar mantap, dan sangat berguna bagi pasukan mereka. Dia juga berharap orang-orang Amerika Serikat bisa membantu peperangan, dan bisa membantu Inggris beserta teman-teman dengan teknologi-teknologi mantap yang Amerika Serikat miliki. Karena mereka selalu diincar sama musuh, mereka berencana untuk mengasih radar mereka ke Nigel, supaya Nigel bisa melacak keberadaan pesawat-pesawat musuh untuk kedua pilot hindari, dan memberitahu lokasi yang aman untuk pesawat si kapten bisa mendarat. Untuk mengasihnya ke Nigel, mereka berencana menjatuhkan alat radar itu dengan membuat sebuah parasut kecil.
Si kapten pun akhirnya setuju, dan memberitahu ke Nigel kalau mereka akan mengasih radar ke pasukannya. Setelah Nigel memberitahu lokasi untuk menjatuhkannya, dia melaporkan hal ini ke kolonelnya, dan secara langsung dia menyuruh pasukannya untuk mengambilnya. Sementara itu ketika Daniel dan kawan-kawan lagi mempersiapkan parasut untuk radarnya, si abang bertanya bagaimana pasukannya Nigel menyalakan radarnya, yang dijawab Daniel kalau radarnya bisa dihidupkan dengan baterai USB. Jadi dia menanyakan ke para penumpang apakah ada yang punya benda itu, yang ternyata si pria yang mau membunuh Hitler itu mempunyainya dan mengasihnya. Baterai USB itu lalu disatukan ke semua benda yang mau dikasih ke dalam tas, sebelum tas itu diterjunkan ke lokasi yang ditetapkan. Ini tentu aja diketahui rencananya sama pihak pasukan Jerman, oleh karena itu mereka pun cepat-cepat mengambilnya di hutan. Gak lama setelah itu datang pasukan Inggris, dan terjadilah baku tembak di antara kedua pasukan. Untungnya baku tembaknya dimenangin sama pasukan Inggris, dan setelah prajurit Jerman yang terakhir di headshot, pasukan Inggris pun berhasil mengambil tasnya. Sementara itu, pesawat si kapten mulai diincar sama pesawat Jerman lagi, sampai suatu ketika badan pesawat si kapten terkena roket dari pesawat musuh, yang naasnya membuat dua penumpang habis hidupnya dengan terhisap keluar. Setelah pasukan Nigel memasang radarnya, mulailah Nigel menjadi mata bagi pesawat si kapten di angkasa, dan mendengar apa yang Nigel perintahkan. Di saat itu pesawat Jerman masih mengejar pesawat si kapten, tapi karena dia udah mendengar arahan dari Nigel, mereka bisa menghindari pesawat-pesawat Jerman. Beberapa saat kemudian, pesawat Inggris pun mulai membantu pesawat si kapten, dan menembaki pesawat-pesawat Jerman sampai habis. Alhasil kedua pilot memuji Nigel yang berbakat, dan mereka berdua benar-benar bisa merasakan seperti apa situasi Perang Dunia Kedua itu. Setelah pesawat si kapten berhasil menjauhi pesawat Jerman, Nigel melihat ada sesuatu yang aneh yang muncul di radar, yang ternyata itu adalah pusaran yang sama seperti sebelumnya di depan pesawat si kapten. Mereka yakin kalau pusaran itu akan mengantarkan mereka balik ke masa asli mereka, jadi mereka memutuskan untuk memasuki pusaran itu. Setelah mengucapkan terima kasih ke Nigel atas bantuannya, pesawat si kapten pun menembus pusaran itu, dan akhirnya mereka pun tiba di masa asli mereka. Setelah kedua pilot berhasil mendaratkan pesawatnya di bandara ibu kota Jerman, semua orang pun akhirnya menjadi lega, dengan para petugas yang sontak membantu pesawat si kapten. Semua penumpang kemudian turun, kecuali seorang kakek di belakang yang masih mengurusi sesuatu. Jadi si kapten memberitahu si kakek kalau dia udah bisa turun sekarang, yang dibalas dia kalau dia udah mau selesai akan sesuatunya. Film diakhiri dengan si kakek yang menggambar serta menulis semua kejadian-kejadian penting, ketika pasukan Jerman menyerang Perancis, dan itu semua terangkum dalam ceritanya yang berjudul, Sistem Radar yang Menyelamatkan Eropa, yang dibuat oleh Nigel. Ini menandakan kalau si kakek adalah si Nigel yang udah tua. Sementara Nigel yang berbicara dengan si kapten adalah Nigel versi muda, yang membuat si kapten pun gak bisa berkata apa-apa. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.